Salam. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur Tuhan atas kehadiran-Mu di dalam kehidupan kami, yang senantiasa menyertai, memberkati, dan memberikan kami sukacita. Hingga pada saat ini Tuhan kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Bapa di dalam surga, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berkatilah hati dan pikiran kami, supaya firman-Mu boleh kami dengarkan dengan baik, biar kami dapat melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan dalam Minggu Rogate, diambil dari 1 Tawarik pasal 17 ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikian firman Tuhan, saya akan bacakan bagi kita. Bapak Ibu di rumah mengikutinya di dalam hati. Demikian firman Tuhan. Tepat seperti perkataan ini dan tepat seperti penglihatan ini, Nathan berbicara kepada Daud. Doa syukur Daud. Lalu masuklah Raja Daud ke dalam, kemudian duduklah ia di hadapan Tuhan sambil berkata, "Siapakah aku ini, ya Tuhan Allah, dan siapakah keluargaku, sehingga Engkau membawa aku sampai sedemikian ini? Dan hal ini masih kurang di mata-Mu, ya Allah. Sebab itu Engkau telah berfirman juga tentang keluarga hamba-Mu ini dalam masa yang masih jauh, dan telah memperlihatkan kepadaku serentetan manusia yang akan datang, ya Tuhan Allah. Apakah lagi yang dapat ditambahkan Daud kepadamu dalam hal Engkau memuliakan hamba-Mu ini? Bukankah Engkau yang mengenal hamba-Mu ini? Ya Tuhan, oleh karena hamba-Mu ini dan menurut hati-Mu Engkau telah melakukan segala perkara yang besar ini dengan memberitahukan segala perkara yang besar itu. Ya Tuhan, tidak ada yang sama seperti Engkau, dan tidak ada Allah selain Engkau, menurut segala yang kami tangkap dengan telinga kami." Demikian pembacaan firman Tuhan. Kita bernyanyi, firman-Mu menjadi terang. Firman-Mu menjadi terang bagi hidup kami, oleh kasih-Mu Tuhan Allah Bapa kami. Firman-Mu berikan pada kami, agar menjadi berkat bagi hidup kami. Salam, selamat hari Minggu, horas bajua-jua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tentu kita masih ingat dalam minggu kita tanggal 10 Mei 2020, tema minggu kantate, kita diajak untuk bernyanyi, menyanyikan keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam minggu ini juga ada tema yang sangat luar biasa. Minggu kita, Minggu Rogate, yang artinya adalah berdoa. Kuria Kristen Indonesia mengangkat satu tema, doa ucapan syukur.
Minggu Rogate yang artinya adalah berdoa. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita mau diarahkan yang pertama sekali berdoa secara khusus untuk pekabaran Injil dimanapun berada. Kita mau memberitakan, mempersaksikan kebangkitan Yesus Kristus yang sudah kita rayakan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada minggu hari ini juga seluruh jemaat Kristen akan diarahkan untuk mengerti apa arti doa sesungguhnya, apa makna doa sesungguhnya, lalu apa peran doa sesungguhnya dalam pola hidup orang Kristen. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, istilah doa sering dikatakan napas hidup orang Kristen. Istilah ini mau mengatakan bagi kita bahwa orang yang tidak berdoa sama halnya dengan mati secara rohani. Karena doa itu ibarat jantung di dalam tubuh kita. Sehingga kalau orang yang tidak normal lagi jantungnya, maka kehidupannya juga tidak begitu baik lagi. Lalu ketika tidak bernapas dengan baik, maka orang itu juga akan mengalami kesulitan dan kesusahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah istilah yang mau mengatakan bahwa doa itu adalah napas hidup orang Kristen. Sehingga barang siapa yang tidak melakukan itu di dalam kehidupannya, barang siapa yang jarang berdoa di tengah-tengah kehidupannya, itu artinya bahwa secara rohani orang itu sudah mati. Nah, ini menjadi hal penting Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam pola kehidupan orang Kristen. Rogate, berdoa. Nah, untuk itu tujuan doa itu apa? Tujuan doa adalah untuk menopang kehidupan rohani setiap orang percaya. Maka doa itu akan menopang kehidupan kita secara rohani. Mungkin secara jasmani kita bisa ditopang oleh makanan dan minuman, vitamin. Tetapi secara rohani Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hidup kita ditopang oleh doa. Sehingga itulah yang menjadi peranan doa di dalam hidup kita. Ketika kita datang menghadap kepada Tuhan, ya, mengakui kuasa dan kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kita, maka kita datang kepadanya dengan tangan yang hampa, ya. Kalau kita berdoa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tangan kita ini tangan polos, ya, tangan yang hampa, yang tidak membawa apa-apa. Itu menandakan bahwa kita mau meminta kepada Tuhan, sehingga Tuhan memberikan berkatnya bagi kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan di dalam Kristus Yesus, ya, hubungan kita dengan Tuhan itu yang kita bangun melalui doa kita, melalui kedekatan kita kepada Tuhan. Kita mau menunjukkan bahwa kita adalah orang yang sudah diselamatkan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Martin Luther pernah berkata, Martin Luther mengatakan bahwa kita itu adalah peminta-minta di hadapan Tuhan. Ya, kita peminta-minta, kita meminta pertolongan dan pengasihan yang daripada Tuhan. Sehingga ketika kita berdoa, kita memohon pengasihan yang daripada Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah berdosa. Siapa kita yang tidak berdosa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Sehingga karena keberdosaan kita mau memohon kepada Tuhan melalui doa kita. Kita mau memohon pengasihan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perlu kita ketahui bahwa Allah sudah terlebih dahulu berbicara kepada kita. Allah sudah terlebih dahulu mengatakan bagi kita melalui peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kita. Allah mau berbicara di tengah-tengah kehidupan kita. Ketika kita mengalami sukacita, Allah berbicara bagi kita. Ketika kita mengalami duka cita, mengalami kepenatan, kesusahan, Allah juga mau berbicara
bagi kita, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Dalam segala hal, dalam setiap peristiwa, Allah tentu sudah berbicara bagi setiap umatnya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak tahu apa cara Tuhan. Banyak cara Tuhan yang Dia lakukan untuk berbicara kepada kita. Untuk itu kita harus banyak-banyak mendengar. Kita mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan. Allah juga sudah pasti, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mengetahui apa yang kita perlukan untuk melanjutkan setiap kehidupan kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam situasi kita, situasi pandemi COVID-19 ini, kita harus mampu melihat bahwa Allah juga berbicara bagi kita melalui peristiwa ini. Bukan hanya Indonesia, hampir seluruh dunia juga merasakan dampak dari pandemi ini. Banyak orang yang sudah meninggal, banyak orang yang sudah positif terkena virus ini, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Banyak yang dalam pemantauan, pasien dalam pemantauan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, apa yang mau Tuhan katakan bagi kita? Allah berbicara bagi kita. Untuk itu mari dengarkanlah apa yang mau Tuhan katakan. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus menyambut suara Tuhan di dalam hidup kita. Ya, untuk menyambut, merespon suara Tuhan di dalam kehidupan kita. Banyak sekali orang-orang ya menunjukkan sikapnya yang luar biasa. Ada yang mengucapkan terima kasih atas apa yang terjadi dalam hidupnya. Ada juga yang memohon pengampunan dosa atas apa yang terjadi dalam hidupnya ketika dia melakukan kesalahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, semuanya itu adalah respon kita. Ya, untuk itu doa kita bisa simpulkan, kita merespon suara Tuhan kepada kita. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam teks kita juga ini mempersaksikan kerinduan Daud. Daud merindukan bahwa baik Allah boleh berdiri dengan mewah dan megah. Inilah kerinduan Daud, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dalam ayat 1. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Nathan. Apa yang dikatakan Daud? Lihatlah, aku ini diam di dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kerinduan Daud untuk mendirikan bait Allah, karena dia mau mengucapkan rasa syukurnya kepada Tuhan yang sudah memberkati hidupnya, yang sudah memberikan dia pengalaman menjadi seorang raja. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, untuk itu dia sampaikan kerinduannya kepada Nabi Nathan. Lalu Nabi Nathan juga berseru kepada Tuhan, menyampaikan kerinduan Daud ini. Lalu firman Tuhan datang kepada Daud melalui Nabi Nathan. Dikatakan di ayat 11-12 demikian, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Apabila umurmu sudah genap untuk pergi mengikuti nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, salah seorang anakmu sendiri, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Dialah yang akan mendirikan rumah bagiku, dan aku akan mengokohkan tahtanya untuk selama-lamanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, firman Tuhan ini ternyata kerinduan Daud ditolak oleh Tuhan. Kerinduan Daud untuk mendirikan bait Allah ditolak Tuhan. Karena apa? Karena janji mengenai bait suci yang akan didirikan itu akan didirikan oleh anak Daud sendiri, yaitu Raja Salomo. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, itu sudah diperuntukkan untuk Salomo yang akan mendirikan bait Allah. Nah, bagaimana perasaan Daud? Tentu ada perasaan sedih. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, perasaan sedih yang dialami oleh Daud tidak membuat dia menjadi putus asa, tidak menjadikan dia menjadi orang yang tidak punya pengharapan, yang tidak dekat dengan Tuhan. Tetapi dalam kesedihannya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Daud menaikkan doa ucapan syukur. Daud berrogatif pada saat itu.
dalam ayat 16 sampai ayat 20 saya akan bagi dalam 3 bagian. Yang pertama, dalam ayat 16 sampai ayat 17 Daud mengatakan, siapakah aku ini Tuhan? Siapakah aku ini ya Tuhan Allah? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud mempertanyakan siapa dirinya di hadapan Tuhan, siapa keluarganya di hadapan Tuhan. Kenapa Daud begitu mempertanyakan ini kepada Tuhan? Karena dia mau bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah keluarga Kristen pada saat ini, banyak sekali yang merindukan berkat daripada Tuhan. Ada yang merindukan keturunan di dalam keluarganya. Lalu apa yang kita lakukan sebagai orang percaya di samping berdoa? Berpengharapan. Karena apa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Tuhan akan menyempurnakan keluarga kita indah pada waktunya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 18 sampai ayat 19 Daud bertanya kembali kepada Tuhan, apakah dirinya bisa menambahkan kepada Tuhan puji-pujian dan untuk memuliakan Tuhan? Apalagi yang hendak dia tambahkan supaya Tuhan tetap terpuji dan termulia? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, masih banyak lagi. Kita sebagai orang percaya juga masih banyak yang harus kita lakukan untuk memuji dan memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita pakai waktu kita, mari kita pakai tenaga kita, pikiran kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk itulah doa ucapan syukur Daud ini. Dia memuji Tuhan, dia mensyukuri semuanya, kalaupun Tuhan menolak keinginan dan kerinduannya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Daud tidak egois ya. Dalam artian dia tidak memaksakan kehendaknya dan keinginan serta kerinduannya. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, satu saja poin penting di Minggu Rogate ini. Rencana kita yang belum bisa tercapai hingga pada saat ini, yakinlah rencana Tuhan indah pada waktunya. Tetapi jangan lupa untuk berrogate, jangan lupa untuk mendoakan seperti Raja Daud. Dia mendoakan harapannya dan juga keluarganya. Amin. Kita bernyanyi, firman-Mu berkatilah. Firman-Mu berkatilah, kekal dalam hatiku, teguhkanlah imanku, Yesus Juru Selamatku, yang menerima firman-Mu, diselamatkan oleh-Mu. Doa dan pujianku terimalah ya Tuhanku. Mari kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Pada Minggu Rogate ini Tuhan, kami berdoa memohon belas kasih-Mu, biar kiranya kami boleh melakukan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang sudah kami dengarkan Bapa di sorga, biarlah ini menjadi pedoman di dalam hidup kami untuk senantiasa memanjatkan doa ucapan syukur kami atas kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami. Bapa di dalam sorga, di tengah-tengah situasi kami pada saat ini, kami tidak henti-hentinya berdoa Tuhan, supaya Engkau memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kami. Engkau pulihkan dunia ini ya Bapa di sorga, agar kami senantiasa tetap
menjadi orang-orang yang peduli dengan sesama kami, menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, terus dalam menjalankan perintah-Mu Bapa di sorga. Berkati setiap umat yang melakukan ibadah di rumah masing-masing. Biarlah kiranya Bapa di sorga mereka juga merasakan sukacita yang daripada-Mu. Kau berkati keluarga jemaat-Mu pribadi lepas pribadi. Ini kami Bapa di sorga, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.